Saya dengar permintaan maaf yang benar jadi orang-orang yang menjadi korban. Menyatakan teradu satu, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu dua, Nafa Indria Purba terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu tiga, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah mengumumkan putusan kasus pelanggaran kode etik 5 anggota DPR nonaktif. 3 diantaranya diberi sanksi dengan dinonaktifkan selama beberapa bulan. Sementara 2 lainnya dianggap tidak bersalah dan bisa kembali aktif sebagai anggota DPR. Malam ini saya mengundang Ketua Dewan Pimpinan Partai Nasdem yang juga anggota DPR RI fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, dan kreator konten Lawan Buta Politik, Firdian Aurelio. Selamat malam Pak Sugeng, Malam. Firdian. Malam. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Firdian dulu. Menurut Anda apakah sudah tepat mewakili perasaan publik, mewakili harapan publik putusan dari MKD? Saya nggak ngerti lagi sebenarnya apa yang dipikirkan dari MKD atau DPR RI. Kenapa itu? Mengenai hasil keputusan ini. Karena harusnya kita mengembalikan logika parlemen kepada apa yang publik bicarakan, apa yang publik minta, apa yang publik tuntut. Bahwa kemudian MKD punya tata cara. Kalau saya nggak salah baca, peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik, di situ begitu jelas mengatur soal bahwa setiap anggota Dewan RI harus melaksanakan tugasnya kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, golongan, dan sebagainya. Maka kepentingan umum ini kepentingan publik. Dan publik sudah jelas punya tuntutan yang clear mengenai prahara Agustus September kemarin. Di antaranya adalah pemecatan anggota DPR RI. Kenapa pemecatan, Mbak? Karena yang kami inginkan adalah jera. Efek jera untuk seluruh wakil rakyat yang hari ini terpilih. Tidak lagi petantang-petenteng ngomongin rakyat, tidak lagi menyepelekan apa yang jadi tuntutan rakyat. Terlebih, saya perlu bilang, enak banget itu 3 orang yang di sidang, Mbak. 3 orang yang dapat hukuman itu enak banget, cuma disangsi berbulan-bulan. Dikala hari ini, 3 bulan pasca Agustus kemarin, 10 kawan kami meninggal, Mbak. 900 lebih tersangka. Puluhan teman kami masih ada di Polda Metro Jaya. Del Pedro Syahdan, Laras Faizati, dan teman-temannya. Penabrak Afan cuma diminta maaf. Disuruh minta maaf. Dan sampai sekarang kita belum melihat ada perubahan yang sistematis 3 bulan, Pak. DPR belum pernah mengawal secara jelas reformasi Polri. Kapolrinya masih sama, Polrinya masih sama. DPR tidak pernah mengawal dengan jelas reformasi internal parlemennya sendiri. Yang kita minta bukan cuman 17.8 kan jadi rujukan DPR tuh. Di 17.8 kita jelaskan, yang kita minta bukan cuman pemecatan anggota yang bermasalah, yang publik karena memang pengen nih. Tapi adanya reformasi kelembagaan. Oke. Yang di dalamnya ngomongin soal peningkatan KPI, termasuk memecat anggota-anggota yang terbukti melakukan korupsi. Makanya kita minta ada Badan Kehormatan DPR RI. Pak Sugeng melihat tuntutan tadi, Mas Firdian dan kawan-kawan masih belum puas dengan apa yang diputuskan oleh MKD. Ya, luar biasa ketajaman pikir dan sikap. Kita mengapresiasi, bahkan sekali lagi kita menghormati apa yang menjadi tuntutan yang setidaknya diwakili oleh Saudara Firdian. Tetapi di satu sisi juga proses itu telah berlangsung secara fair.
sebelum MKD memutuskan, toh juga melalui ada namanya saksi ahli. Bahkan di situ terlibat ada ahli hukumnya, ada ahli seorang kriminolog, ahli medsos, ahli perilaku yang membahas tentang apa yang diekspresikan oleh anggota DPR, setidaknya yang 6 tadi, yang itu adalah tanda kutip yang dinilai telah mengencourage, telah melecut sebuah tindakan publik, membuat marah dan sebagainya. Ternyata juga ditemukan fakta-fakta, ada juga istilahnya ada yang framing, ya. Ada yang sehingga MKD itu dalam bersidang setelah melihat pertimbangan-pertimbangan yang sedemikian matang, toh dilakukan secara terbuka. Kalau dikatakan tadi agar ada efek jerah, bukankah dengan demikian juga akan menimbulkan efek jerah, karena tingkatan jerah terhadap orang per orang tentu tidak bisa digebiah-uyah. Saudara Roni misalnya sudah mendapat juga katakanlah sanksi sosial sedemikian rupa, demikian juga yang lain, rumahnya dijarah dan sebagainya. Jadi menurut hemat kami yang kebetulan ini Nasdem ya, saudara Sahroni dan Nafa Urbah itu fair menurut hemat kita, dan kami secara partai menerima dan menghormati keputusan MKD itu melalui sidang terbuka, disaksikan secara live bahkan. Nah, silahkan kalau ada katakanlah pendapat masyarakat yang menilai keputusan-keputusan itu masih belum memenuhi ya katakanlah rasa keadilan, mungkin bisa menempuh cara lain. Dan toh juga sebagaimana dikemukakan Ketua MKD, pengadu langsung itu justru mencabut juga pengaduannya. Jadi proses itu telah dilalui. Ini adalah menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Nobody perfect, termasuk anggota DPR. Dengan peristiwa yang berakumulasi tanggal 25 Agustus dengan sebagaimana disampaikan tadi, ini menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kita semua, termasuk kami yang di DPR, bahwa ternyata perilaku DPR itu dapat memancing sedemikian rupa di tengah-tengah situasi sosial ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Sanksi dari MKD apakah sudah dianggap bisa membuat anggota DPR lebih berhati-hati ke depannya, Mas Ferdian? Sanksi ini sama sekali nggak memberikan efek jerah bagi pandangan sudah ada saya. sanksi sosial yang diberikan. Sama sekali sanksi ini tidak memberikan efek jerah. Satu saya misal sampaikan. Yang kami dorong, misalnya adalah transparansi DPR RI sepenuhnya. Baik itu undang-undang yang akan dibicarakan, forum-forum yang akan dilaksanakan maupun anggaran yang akan diketok. Kita saksikan, Mbak, di bulan lalu bagaimana publik kembali dikagetkan dengan dana reses. Ada yang nyebut 708 juta, 750 juta. Ada yang bilang salah transfer. Ntar Sufi Dasko mengatakan ABCD, DPR lain mengatakan ABCD. Transparansi lagi tidak pernah kami dapatkan. Ini persis seperti tunjangan kemarin, kita minta A, semua DPR muter-muter. Ini kan tapi ini kan tapi ini. Transparansi jelas tuh, nggak ada efek jerak. Yang kedua, Mas Sugeng mungkin, saya pengen Mas Sugeng menyampaikan barangkali ke Ahmad Syahroni. Efek jerah salah satunya adalah public statement. Saya begitu kecewa dengan Syahroni ketika dia mengadakan syukuran, dan dia masih bisa-bisa mengatakan bahwa ya itu paling yang nerakin rumah saya, quote-unquote, nggak bayar pajak, nerima bansos. Ini kalau bahasa Gen Z, ya Allah nggak kapok-kapok, tengil bet gitu. Kasar ya Mbak. Nggak kapok-kapok. Dan bukan hanya nggak kapok-kapok tengilnya sebagai anggota dewan, sebagai wakil rakyat, tapi ada doktrin yang salah dalam logika politik demokrasi substansial. Misalnya, dianggap ini paling nggak bayar pajak. Hari ini di mana bumi dipijak, di sana kita dipajak. Kita beli ke minimarket dipajak, beli rokok dipajak, beli bensin dipajak, apa yang nggak dipajak sekarang? Kedua, nerima bansos. Seakan-akan nerima bansos itu adalah pemberian hadiah dari negara. No. Bansos adalah yang kita titipkan kepada penyelenggara negara, negara balikin ke kita. Nggak pernah menerima bansos sama dengan sepaket nggak boleh teriak-teriak, quote-unquote. Jadi kita masih melihat DPR, satu masih petatang petenteng, kedua masih nggak transparan, ketiga kita mendengar ada berbagai undang-undang yang akan ongoing,
Polri misalnya juga Oke. belum pernah kami lihat Nah ini transparansinya. Ya. pertama kalau untuk fraksi Nasdem Ya. yang juga diapresiasi sebelum yang lain memberikan respons, Nasdem pertama kali Ya. memberikan sanksi waktu itu nonaktif. Meskipun yang jadi pertanyaan publik juga kok ada Ya. bahasa nonaktif ya. Tapi tadi menjawab dulu yang kata Mas Firdian, belum ada efek jeraknya, dianggapnya masih petantang petenteng, belum ada transparansi, itu gimana? Akan saya sampaikan kepada subjek yang dimaksud Bung Fris tadi. Terima kasih sekali lagi masukannya. Saya kira itu kalau memang masih mengeluarkan statement seperti tadi, ya memang nanti kita sampaikan lah. Tapi pada intinya adalah tadi soal transparansi penyusunan undang-undang. Kebetulan ya, saya kebetulan di Komisi Energi. Setiap kali menyusun undang-undang itu memang tidak sesegagap gempita kekurangan-kekurangan DPR. Contohnya apa? Kami setiap mau menyusun undang-undang selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kalau tadi disebut misalnya memang di Komisi 3 tentang polisi. Saya tahu persis juga, mereka juga mengundang seluruh dari pakar, dari masyarakat umum, bahkan LSM diundang untuk memberi masukan tentang undang-undang. Sebagaimana yang terjadi di komisi saya misalnya, Komisi Energi, kita membahas tentang undang-undang minerba misalnya. Kita undang seluruh kelompok pemangku kepentingan, termasuk dari kampus. Saya bahkan roadshow ke kampus per kampus. Tapi memang lagi-lagi stigma terhadap DPR masih terasa berat memang. Jadi segala sesuatu aktivitas itu masih tertutupi dengan stigma-stigma yang dianggap DPR itu malas lah, orang malas. Sebagaimana tadi kritik tadi, semua menjadi otokritik bagi kami. Tetapi bahwa orang per orang setidaknya juga tidak melakukan apa yang dituduhkan, yang distigmakan oleh masyarakat. Saya mungkin secara analogik, mungkin ada yang mau dampingin saya jadi anggota DPR. Misalnya bagaimana besok pagi misalnya kita kunjungan kerja, kita mengecek sesuatu, lantas kita ke dapil. Di dapil itu kita melakukan apa? Di samping kita itu, karena normatifnya kan ada 3. 1 menyusun undang-undang, fungsi legislasi, menyusun anggaran APBN, ketiga mengawasi jalannya pemerintah, bahkan betapapun namanya DPR itu adalah wakil dari rakyat, di mana dapil itu ada. Kayak saya kebetulan dari dapil Banyumas Cilacap. Segala persoalan kemasyarakatan masuk juga di kami. Dan itu wajib hukumnya kita mencari jalan keluar. Apa yang disebut dengan fungsi keempat adalah fungsi problem solving. Bahwa DPR sebagaimana juga institusi lain yang kadang disorot secara stigmatik, masih dengan stigma-stigma tertentu, itu kita terima sebagai sebuah koreksi. Nah, koreksi ini seperti apa yang ingin dilihat oleh Firdian dan kawan-kawan agar apa yang dilakukan DPR, problem solvingnya itu betul-betul terlihat? Saya pengen bilang, harusnya penyelenggara negara Indonesia, mau itu pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, bersyukur. Saya pengen bilang tuntutan yang kemudian dianggap dikabulkan ini bukan hadiah dari penyelenggara negara. Ini adalah perjuangan kami. Dan harusnya bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita tidak seperti Nepal. Kita memilih tidak seperti Nepal. Kalau publik pengen kita panas-panasin, bakar seluruh anggota dewan. Itu tidak mungkin, itu salah. Tapi itu salah. Kita nggak lakukan kan? Kita tidak boleh dilakukan itu. Kita tidak lakukan. Kita memilih jalur untuk punya tuntutan yang jelas. Ada deadline-nya tuh, Mbak, 17+8 tuh kan? Dan kita memilih untuk berdiplomasi, bahkan ada yang masuk audiensi dengan DPR RI. Makanya ketika hari ini kami melihat stigma terhadap DPR, ini bukan tentang stigma, ini tentang harapan. Makanya kami berharap DPR itu bukan hanya fokus pada anggota-anggota dewan bermasalah ini, tapi juga fokus pada tuntutan reformatif yang kami inginkan. Salah satunya adalah kemana anggota DPR ketika ada kawan kami Laras Faizati yang cuma bikin instastory, sekarang dia dijerujikan. Kemana anggota DPR ketika ada kawan kami Del Pedro yang advokasi pelajar yang ketangkep, dijerujikan. Begitupun ada ratusan teman-teman kami yang tersangka. Kemana anggota DPR ketika ada 2 kawan kami, Rano Farhan, yang sampai sekarang belum kembali, hilang, dan katanya ditemukan kerangkanya di Kuitang. Kemana anggota DPR ketika melihat penabrak Afan cuma disuruh minta maaf, ketika melihat Polri belum direformasi, ada pun lembaga reformasinya ngisi polisi-polisi lagi. Kemana anggota DPR ketika hari ini tuntutan kita di 17.8 juga menyangkut lembaga lain. Eksekutif salah satunya yang jadi pengawasan DPR salah satunya. Misalnya soal bagaimana eksekutif ini
tidak buang-buang anggaran misalnya dengan menjadikan wamen rangkap komisaris, jelas-jelas itu melanggar putusan MK. Ya. Jadi ketika kita mengkritik anggota DPR karena mahal pengeluarannya, reses lah, tunjangan, sepaket sebenarnya kita mengkritik komisaris rangkap wamen lah, MBG 1 triliun per hari. DPR Sebagai satu kemana? sistem yang dikritik. Iya. Sebenarnya kan kalau bicara soal publik, kenapa menggantungkan harapan ke DPR, ke anggota dewan ya? Karena memang wakil rakyat. Betul. Lalu ada juga kita ada spektrum yang namanya dasolen dan dasain antara harapan dan kenyataan. Nah, bagaimana mendudukan ini? Tujuan daripada video tersebut itu adalah menciptakan sense of injustice, perasaan tidak adil bagi masyarakat. Nah ini dia nih, begitu setelah ada perasaan tidak adil, ada yang kemudian hanya berhenti di perasaan saja, ada yang kemudian lari ke makanan dan makan lebih banyak misalnya, ada yang lalu kemudian ketika main bola lalu lebih, tapi ada juga yang kemudian lanjut kepada pelaku atau bertindakan kerusuhan. Siapa dia, apa kondisinya saya nggak tahu, tapi yang jelas bahwa dalam ini ada saja di antara kita yang kemudian lalu setelah kita merasakan tidak adil, lalu tidak berhenti, tapi kemudian melanjutkan kepada tindakan kerusuhan. Tadi kalau kita lihat salah satu ahli yang memberikan keterangan di depan MKD, Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, bahwa di hal yang juga harus dipotret adalah ada sense of injustice yang coba diamplifikasi di media sosial, baik itu ada yang dikatakan hoax di sana atau fitnah, dan juga ingin menggerakkan untuk tercipta kerusuhan itu yang sama-sama kita tidak sepakati ya, karena apapun kekecewaan tidak boleh ada tindakan penjarahan yang dilakukan tentu saja itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah tapi untuk menjawab tadi, harapan publik kan besar sekali Pak Sugeng. Betul sekali. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana mendudukan perkara ini? Ya, saya kira tadi sudah digarisbawahi bahwa kita perlu transparan ya. Termasuk kegiatan-kegiatan DPR yang itu semua masyarakat harus bisa lihat secara langsung atau dengan metode tertentu. Bahwa tidak semua anggota DPR yang sebagaimana tadi dikeluhkan, katakanlah yang istilahnya 3D atau apa, datang, duduk, diam dan duit kan gitu, yang jadi stigma kan selalu begitu. Ini tidak semuanya begitu. Kami yang melakukan kerja keras dan sebagaimana dalam rangka memenuhi tugas-tugas tadi, ada fungsi legislasi, ada fungsi budgeting, ada fungsi juga pengawasan, dan juga ada fungsi seperti tadi karena kita juga menjadi wakil dari di mana dapil itu dipilih dengan berbagai problem yang ada di dapil tersebut. Maka terkadang juga sebagai fungsi problem solving kita mendamaikan konflik-konflik, misalnya di kasus di kami ya di Komisi 12 kalau menyangkut tentang pertambangan, ada pertambangan ilegal, ada pertambangan tumpang tindih dan sebagainya, ada bahkan misalnya dalam konsep tertentu misalnya di migas suatu daerah menginginkan hak lebih sedangkan aturannya demikian. Nah, inilah kami hadir menyelesaikan persoalan-persoalan ini, win-win solution. Bagaimana undang-undang tetap berlaku, tetapi daerah juga mendapat keadilan. Nah tapi kalau misalnya dalam kasus ini, itu, ya. bicara soal keadilan, kan yang dituntut itu adalah pemecatan. Mungkin atau tidak secara aturan? Saya kira secara aturan tidak mudah untuk memecat seseorang. Ada contohnya kok kasus yang lalu misalnya ya. Bagaimana seseorang waktu itu wakil ketua DPR bahkan ya, oleh salah satu partai, sebut sajalah dari PKS waktu itu, yang di ujungnya tidak bisa dipecat. Kami bukan berarti juga tidak dengan demikian lantas menghalalkan seluruh tindakan anggota DPR yang apalagi melanggar. Jelas DPR bisa keluar dari sebagai keanggotaannya kalau satu mengundurkan diri kan begitu, atau meninggal dunia mengundurkan diri, atau dipecat karena. Nah karenanya itu kan banyak. Satu, jelas ada sebuah keputusan hukum yang menyatakan dia adalah melakukan tindakan kriminal dan dengan hukum yang inkrah. Kedua adalah melanggar kode etik yang dalam kategori berat. Nah, maka kode etik berat tidak berat siapa yang mengadili itu? Adalah Mahkamah Kehormatan Dewan. Itulah maka kami Nasdem dengan senang hati keputusan pimpinan DPR yang membawa masalah-masalah ini ke MKD karena disitulah etik memang yang berhak. Dan kita menghormati keputusan MKD, toh sebelum bersidang MKD, mendengar pendapat para ahli. Dan itu dengan terbuka juga, semuanya transparan. Saya kira ini sebuah proses yang sudah dilalui secara baik, dengan hasil apapun, bahwa dalam keputusan hukum
ya, keputusan MKD, ada yang tidak puas, ada yang menuntut lebih dari sekedar apa yang dijatuhkan oleh MKD, itu sah-sah saja juga dalam kehidupan demokrasi yang seperti hari ini. Tapi untuk mungkin pemecatan, ada jalannya yang lain, silahkan saja dicari jalan. karena ini ranahnya etik, tapi dengan, itu yang harus diambil, yang tetap jadi dengan acuan. ranah sesuai dengan ketentuan hukum sudah barang tentu, tidak Oke. dengan jalan lain. Sanksinya lewat jalur MKD dan sudah diputuskan di MKD, gimana? Ya ketika bicara jalan lain apa gitu. Maksudnya seringkali publik tuh dibebanin cari jalan lah. Undang-undang RUU TNI nggak puas, undang-undang TNI nggak puas, Cipta Kerja nggak puas, KPK nggak puas, cari jalan lah. KMK ditolak, cari jalan lah. Iya apa jalannya? Apa jalannya, singkat dulu sebelum. Ya memang kalau soal etik kan di MKD gitu loh. Itulah, dan yang kita nilai adalah MKD apakah menjalankan fungsinya secara baik, dalam istilah agama, apakah menjalankan fungsinya secara kafah gitu loh. Prosesnya dilalui secara baik gitu. Saya kira salah satu penilaiannya itu kan gitu. Oke. Itulah kenapa tuntutan 17.8 juga tidak hanya membicarakan DPR, tapi partai politik. Partai politik juga punya kewenangan untuk mem-PAW-kan anggota dengan instrumen dan juga dengan alasan yang bisa dipilih gitu. Dan anggota dewan ini kan perwakilan rakyat yang kemudian dikendarai oleh partai. Ya partai politik, seluruh partai politik harusnya punya evaluasi penuh terhadap dewannya, terutama orang-orang yang ada dalam sidang etik ini. Dan tadi ketika misalnya saksi ahli bicara soal sense of injustice atau ketidakadilan. Masalahnya Mbak, hari ini memang kita ngerasa ada ketidakadilan. Ya. Ada jutaan pengangguran tertinggi se-Asia Tenggara. Tapi satu sisi kita melihat ada seorang anak yang dengan gampang ngubah aturan jadi pemimpin. Ya. Jadi kita melihat memang ada ketidakadilan. Ya. Makanya ketika dikatakan bahwa gara-gara video ini jadi ngerasa nggak adil, enggak, emang udah tadinya kita ngerasa nggak adil. Dipancing dengan itu, plus- dipantik dengan itu. Plus rasa-rasanya agak terlalu tidak mendasar dan mengakar ketika yang dibicarakan adalah soal video itu. Ini bukan soal video joget-jogetnya. Saya juga sebenarnya lihat video joget itu kayak ya udah. Tapi inget video joget sambil bayangin gila tiap tahun gue turun demo nolak undang-undang KPK Cipta Kerja, enak-enak joget nama tunjangan lagi. Ada situasi di sekitar yang membuat itu Dan dirasa tidak adil. Negara selalu mudah, penyelenggara negara selalu mudah untuk melakukan atau point on something we don't know. Ya. Antek asing, ada yang framing, siapa? Maksudnya tolong kasih tau publik, karena publik berarti jadi korban juga dong. Ya. Kayaknya punya tuntutan. Terus kami ditunggangi oleh orang-orang yang membakar gitu ya. Ya. Siapa orangnya? Kan penyelenggara negara yang punya instrumen intelijen lakuin itu. Kita mah nggak punya. Tugas kita bersuara dan menagih hak kita. Jadi negara yang punya tanggung jawab ngasih hak itu. Makanya ketika akhirnya perdebatan di dalam sidang etik DPR adalah soal videonya atau soal bagian mana videonya yang pantas tidak pantas, bukan itu. Iya. Akar masalah adalah bagaimana parlemen ini tidak berfungsi, nggak transparan, dan dikekang bagi kami oleh eksekutif. Ya. Seluruh undang-undang artinya pesanan eksekutif. Jawaban itu harusnya Saya adalah menangkap apa menjawab ya ada injustice, Ya. ada ketidakadilan. Salurannya apa? Bukan semata-mata soal videonya, tapi memang ada ketidakadilan yang dirasa. Betul. Bagaimana itu jawab? Ya, jadi boleh dikata ekspresi yang menyatakan ketidakadilan terhadap kami itu adalah merupakan bentuk akumulatif dari berbagai faktor. Ya. Dan itu adalah sebuah fakta sosiologis juga tentang betul tadi adanya pengangguran yang betul tadi kita adalah pengangguran kedua setelah India ini terbesar Di Asia. Kalau di Asia Tenggara nomor 1. luar biasa. Betul sekali bahwa ada situasi-situasi ekonomi yang sehari ini tidak baik-baik. Itulah akumulatif dipancing atau di-trigger. Jadi triggerlah maka statement-statement siapapun termasuk anggota DPR. Statement pejabat publik yang tidak empatik dengan keadaan. Itu kan yang men-trigger semuanya ini. Betul. Sehingga meluaplah kesadaran publik secara bersama itu lantas kesadaran dalam rakyat menjadi apa, kalau sudah menjadi crowd, sudah kumpulan, maka menjadi psikologi kumpulan itu yang kadang-kadang maka ada istilahnya melanggar hukum dan sebagainya, tapi ada sebab musabab yang jauh lebih dalam. Nah, kalau itu adanya, itu adalah masalah kita bersama. Saya sebagai anggota DPR akan ikut bersama memikul tanggung jawab itu. Bagaimana memecahkan persoalan-persoalan ketenaga kerjaan, bagaimana masalah pengangguran, bagaimana
biaya hidup yang semakin mahal meskipun inflasi kita dikatakan di bawah 3% kan begitu. Ya. Ini adalah fakta-fakta yang kadang-kadang tidak jumbo antara apa yang menjadi statement negara tadi di tanda kutip, tetapi dengan apa yang terjadi di kenyataan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam keadaan kayak gini memang kita harus dialog dan terus Ya. dialog. Dan dialog Seluruh pemangku kepentingan, kampus, LSM, kami yang di DPR, kami juga jangan menjadi semacam berada di Menara Gading. Seolah-olah kita anggota DPR maka menjaga jarak. Justru anggota DPR itu yang berpihak bumi. Saya bukan apa-apa, saya melakukan itu. Saya kalau kunker bukan di restoran atau apa, di desa-desa saya masuk desa saya dengan problemnya, problem stunting, problem pengangguran, problem ya itulah terbesar di situlah pengangguran, stunting dan sebagainya. Itulah yang harus kita hadapi. Sehingga mohon maaf, kayak saya di Komisi 12 misalnya, anggota DPR yang membidangi tengah energi, sumber daya mineral, investasi dan juga lingkungan hidup. Tapi di dapil kita berpikir bagaimana ternak belut untuk mengatasi stunting bagi masyarakat yang ada, untuk peningkatan gizi balita dan juga manula, karena faktanya pasca COVID ini di desa-desa masih berat. Nah, kalau tadi itu misalnya itu. Kalau Pak Sugeng udah dapet nih poinnya bahwa ada tuntutan yang jauh lebih besar dibandingkan video itu. Udah dibuka belum ruang dialognya yang selama ini Firdian rasakan? Menyambung yang tadi Firdian, kalau yang diharapkan adalah banyaknya ruang dialog, udah ada belum untuk menjawab ketidakadilan itu? Kan dialog udah pernah kita lakukan tuh, Mbak. Ketika kemarin misalnya dipanggil beberapa elemen soal 17+8. Sekarang kan kalau mau minta dialog lagi juga ayo-ayo aja. Tapi posisinya kan kita lagi minta karyawan-karyawan kita nih kerjain deadline, kan kita bos udah kita bayar. Kita minta karyawan-karyawan kita, ini ada PR-PR buat elu. Tuntasin dong. Ada yang deadline setahun, ada yang sampai kemarin. Nggak puas nih kita sebagai bosnya ngeliat karyawannya kerja. Kenapa? Karena lagi-lagi Mbak, DPR tidak tegas memecat anggota-anggota dewan yang bagi kami bermasalah. Kedua, kita punya tuntutan buat DPR itu 3 tuh. 1, bekukan berbagai fasilitas yang memberatkan. Termasuk apa? Uang pensiun DPR masih ada. Dana reses nggak transparan gitu. Kedua, kita minta ada KPI untuk DPR RI, bahkan anggota dewannya syaratnya harus naik. Ketiga, kita minta ada badan kehormatan biar bisa memecat orang-orang yang terindikasi korupsi atau konflik kepentingan. Nggak ada progres ya. DPR sebagai pengawas, eksekutif, kita minta salah satunya adalah eksekutif harus bentuk tim investigasi independen. Nggak ada, DPR nggak neken. Kita minta bebaskan seluruh demonstran kepada kepolisian. Nggak ada, DPR RI nggak neken. Kita minta reformasi Polri, libatkan elemen-elemen sipil yang objektif dalamnya. Nggak ada, DPR RI nggak neken. Cabut TNI dari ruang-ruang sipil. Nggak ada, kemarin juga baru dilantik jadi BUMN. Begitupun partai politik yang DPR itu punya kuasa untuk merevisi undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik. Nggak ada. Jadi kita hari ini tidak melihat karyawan-karyawan kita bekerja dengan baik. Maka apalagi instrumen yang perlu kita berikan sebagai bentuk hukuman politik gitu. Kalau di Amerika Serikat kan pemilu selak gitu ya. Apa yang bisa kita berikan sekarang? Nunggu, ya jangan pilih lagi lah 5 tahun lagi. Itu anggota DPR ngomong gitu juga tahu. Alah lu, gue kasih bansos ke orang juga selesai dia milih gue. Jadi itu gak menjawab masalah. Kita berharap DPR RI hari ini lagi-lagi harus bersyukur masyarakat ini bisa ngerem kemarahannya, tidak dinepalkan bahasanya. Tapi kita minta dong, akhirnya dialog ini jangan cuman jadi tidak meaningful participation. Jangan sampai nanti ada memicu ketidakpuasan lainnya. We should have meaningful participation, right to be heard, right to be explained, right to be considered. Gak cuma butuh didengar kita. Ya. Didengar mah gampang, abis itu dilakuin mau nggak? Ya, Itu yang kita cari Mbak. kalau ngomong-ngomong soal hukuman politik, saya tanya lu, Nasdem merasa paling dizalimi nggak sih dengan hasilnya sanksi sidang etik itu? Karena di antara 3 yang dapat dikatakan melanggar etik, itu 2-nya dari Nasdem. Ya, sekali lagi kita menghormati keputusan MKD. Dan MKD memutuskan itu, apapun yang diputuskan, toh juga melalui proses yang menurut kami Nasdem transparan kok. Sebelum diputuskan juga dia mendengarkan kok para ahli, baik ahli hukum, ahli bahkan seorang kriminolog, ahli hukum tata negara, ahli medsos, ahli perilaku bahkan didengarkan secara baik. Kami tidak merasa seolah-olah hanya kami atau hanya Nasdem atau hanya Sahroni dan Nafa Urbah yang mendapat tanda kutip semacam punishment ya, karena dianggap melanggar etik, sehingga
Sahroni dinonaktifkan selama 6 bulan, sementara Nafa Urbah selama 3 bulan. Ya udah, itu keputusan yang kita terima. Secara partai kami tidak akan melakukan apapun, misalnya apa banding atau apa tidak. Itu kita terima secara legowo, dan semua ini sekali lagi Mbak, kita bukan karena di depan TV ini. Kita adalah merupakan koreksi kita semuanya kok. Bahwa apa yang terjadi beberapa waktu lalu yang notabene konon kabarnya itu adalah dilecut oleh ekspresi sebagian anggota DPR yang tidak empatik tadi. Ya sudah, itu adalah menjadi pelajaran kita. Ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi yang melakukan itu di tengah-tengah psikologi masyarakat yang sedang tidak baik-baik. Sikap tegas untuk kader kalau dari partai apa? Ya jelas kita akan melakukan hal-hal peringatan kalau kita nilai telah masih ada 1-2 yang melakukan hal tertentu. Dan so far sejauh ini tidak ada yang melakukan ekspresi-ekspresi yang tidak empati kepada keadaan masyarakat. Empati ini menjadi penting di tengah-tengah kehidupan sosial ekonomi hari ini, yang mudah-mudahan pemerintahan Pak Prabowo ini akan membawa ke kemajuan-kemajuan sebagaimana yang juga dilakukan hari-hari ini, dan menuju tadi apa yang disebut dengan social justice, keadilan sosial yang paling hakiki menyangkut tentang berbagai aspek. Karena kalau bicara soal empati kan bukan hanya prihatin dengan keadaan rakyat, tapi betul-betul melakukan apa yang dituntut, melakukan apa yang dianggap tidak adil. Ini, ketika tadi sidang etik dilegitimasi dengan ahli medsos, ahli perilaku, ahli tata bahasa dan seterusnya, ini MKD ini ngundang korban nggak? Ngundang nggak teman-teman yang memang hari ini punya kemarahan dan involved dalam bersuara? MKD ngundang nggak teman-teman kita yang sekarang lagi ditersangkakan? MKD ngundang nggak ojol yang nganterin Afan Kurniawan ke makamnya? MKD ngundang nggak teman-teman pelajar yang barangkali ikut turun ke jalan? MKD ngundang nggak ibu-ibu jilbab pink yang bersuara soal kemarahan harga misalnya? MKD ngundang nggak teman-teman mahasiswa yang hari ini ikut turun di berbagai daerah, yang ikut menjadi medis, yang ikut ada di ambulans, sembuhin orang-orang yang dipukul polisi? Artinya DPR lagi-lagi balik kepada mekanisme formal, tidak yang substansial gitu, tidak yang material gitu. Bahwa sidang etik, ntar ujung-ujungnya pasti, ya, tapi kan kita udah ngelaksanain sidang etiknya, minta apa lagi sih? Enak banget kalau kayak gitu Mbak. Kalau cuma ngelaksanain sidangnya semua juga bisa, gantian aja mending parlemen remaja yang bikin sidangnya gimana kira-kira. Kalau bikin sidang semua juga bisa, di kampus juga semua orang bikin sidang akhir tahun, sidang awal tahun. Tapi bisa nggak sidang tersebut jadi meaningful participation? Pro terhadap korban, pro terhadap kemarahan publik, mengerti apa yang publik inginkan, apa yang publik marah, dan kembalikan logika parlemen adalah representation of the public. Oke, tadi sidang MKD-nya tidak mengundang perwakilan dari masyarakat, dari orang yang dikecewakan. Ya, jadi justru kan ada pengadu ya. Ada sekian lembaga, kalau nggak salah ada 6 lembaga. Si pengadu itu justru yang mencabut pengaduannya. Kan kita ya anggap sekali lagi, soal representasi memang sangat relatif ya. Bahwa apa ini adalah mewakili atau tidak mewakili. Tapi sekali lagi, fakta-fakta normatif itulah adanya. Ya kita, kalau tadi kritiknya itu adalah sesuatu yang sifatnya normatif, ya bisa saja itu sebuah kritik. Tetapi kalau normatif saja tidak dilakukan, apalagi kan begitu. Tetapi bahwa prosedur, seluruh proses saya kira dilalui secara baik. Termasuk tadi, bahwa apakah korban, karena apa yang kan ada pengadu itu, ada sekian lembaga atau kelompok masyarakat yang mengadu, bahkan itulah yang sudah mencabut karena menilai bahwa apa yang diadukan dan pihak-pihak tertentu itu sudah juga mendapatkan hukuman sosial waktu itu. Bayangkan rumah diserbu sedemikian rupa, mungkin bagi kelompok tertentu belum juga puas, itu bisa saja. Tetapi bagi seorang Sahroni, bagi seorang Nafa Urbah, seorang Eko Patrio, seorang yang diserbu sedemikian rupa, ya apalagi kan begitu kalau menurut hemat kita ya. Bahwa itu tidak menghilangkan kekecewaan secara akumulatif. Toh tadi kekecewaan itu ternyata trigger saja apa yang diekspresikan oleh DPR sehingga meledak menjadi kemarahan publik. Karena ada akumulasi, ada sebab usaha yang lain yang itu sampai sekarang belum terpecahkan. Bentuk perusakan kita tidak pernah menyetujui soal itu karena itu melanggar hukum. Tapi sebenarnya untuk meredam trigger artinya kan ada kekecewaan yang harus diobati. Itu gimana Firdian? Justru karena kita tidak sepakat pada penjarahan, kita tidak pernah nganggap bahwa itu hukuman yang kita kasih. Karena uang kita nggak pernah kita beri, bukan kami itu. Karena bukan itu tuntutannya, bukan itu yang makanya diinginkan. kami melewat hukuman yang
kelembagaan, yaitu pemecatan. Kalau sekarang Syahrini 6 bulan nggak jadi DPR, itu mah liburan buat dia, udah banyak duitnya. Kalau dibilang kurang jera apa, kami ini nggak cuman lagi ngomongin Syahrini 1 dari 500 sekian anggota DPR. 580 ya. Kami lagi ngomongin soal kalau ada kejadian-kejadian seperti ini berikutnya, ya semua akan dapat unsur pemecatan yang sama. Maka jadi anggota DPR harus seperti Mas Sugeng mungkin, kalau Mas Sugeng bener klaimnya tadi. Amin. Tapi kalau Mas Sugeng sesuatu yang dilakukan sama kayak Syahrini, pecat juga, kasar gitu. Itu kan namanya keadilan kelembagaan kan. Bahwa kita tidak tebang pilih, komando dan panglima adalah hukum. Nah hari ini kita melihat DPR RI tidak menjadikan keresahan dan juga keinginan publik sebagai motor utama dari keputusan hukum internal, misalnya adalah sidang etik gitu. Masalahnya Mbak, gimana kita mau percaya tadi DPR bisa mengawal hal-hal yang besar seperti reformasi internal DPR RI, bentuk badan kehormatan DPR RI, batalkan uang pensiun, dorong tim investigasi, pecat Kapolri, militer tarik kembali ke barak. Gimana kita percaya itu bisa dilakuin? Kalau hal paling kecil yaitu ngurus anggota sendiri aja, nggak sesuai keinginan publik. Jadi skeptisme itu jadi tumbuh. Jadi stigma yang anggota DPR sering bilang, kita distigmain mulu, playing victim sih Mbak. Karena seakan-akan DPR tuh buruk, jadi kita mau ngapain-ngapain juga buruk. Nggak gitu, ya buruk juga karena kalian ngelakuin hal-hal yang kita nggak inginkan gitu. Nah ujung-ujungnya, tadi seperti yang Bapak bilang, ketika ada crowd yang akhirnya berubah jadi riot, yang kena juga publik-publik lagi kan, termasuk tidak bersalah. 900 orang yang sekarang ditangkap atau tersangka, berapa banyak yang akhirnya nggak ngapa-ngapain, emang lagi di stasiun, dan seterusnya. DPR ini harusnya nggak usah, Syahrini harusnya nggak usah ntar ngerasa paling tersakitin. Teman-teman kita, ada yang sekarang ibunya menangis Mbak, nggak bisa ketemu sama anaknya. Ya, jangan sampai ya kalah jadi abu, menang jadi arang. Itu yang tidak kita inginkan kan. So, reformasinya seperti apa yang harus dilakukan secara kelembagaan, keadilan kelembagaan yang dituntut juga oleh Firdian dan kawan-kawan. Saya masih bersama dengan Ketua Dewan Pimpinan Partai Nasdem yang juga anggota DPR RI fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto dan kreator konten Lawan Buta Politik Firdian Aurelio. Tadi kan ada banyak ketidakadilan yang keadilan kelembagaan yang dikejar oleh Firdian dan kawan-kawan yang merasa sampai sekarang tidak didapatkan itu. Apa kalau gitu realnya yang bisa dilakukan? Iya, jadi sekali lagi bahwa proses-proses yang ada di DPR itu pada dasarnya juga penuh dengan dinamika yang luar biasa. Hanya saja tidak terpotret secara baik, bahkan yang lebih menonjol seperti tadi kita garis bawahi berkali-kali adalah yang muncul adalah sifatnya stigmatik. Meskipun tadi Firdian menyampaikan, ya habis tuntutan yang sifatnya real saja tidak bisa dilakukan. Ingat, reformasi kelembagaan apapun tidak bisa berdiri DPR itu selalu bersama pemerintah, termasuk dalam membuat undang-undang. Konstitusi memerintahkan bahwa DPR bersama pemerintah membuat undang-undang, itu misalnya begitu. Banyak sekali contoh bagaimana misalnya nih undang-undang tertentu kami sudah tuntas baik naskah akademiknya dan tetapi dari pemerintah tidak juga kunjung hadir gitu loh, apa yang disebut misalnya DIM, daftar inventarisasi masalah misalnya. Itu berkali-kali, saya mengalami berkali-kali untuk sesuatu yang strategis yang bahkan itu merupakan komitmen pemerintah, misalnya apa? Energi transisi misalnya, kan perlu namanya undang-undang energi baru, energi terbarukan agar menjadi payung, agar tetapi faktanya apa? Lambat, bahkan dimentahkan sendiri oleh, mohon maaf ya, oleh pemerintah. Bayangkan tuh, sebagai contoh itu ya. Betapa kalau salah satu fungsi legislasi itu juga tidak berdiri sendiri DPR, tapi bersama dengan pemerintah. Hal-hal lain juga menyangkut tentang mengatur tata kelembagaan, hal yang dituntut istilahnya 17.8 itu tidak bisa berdiri sendiri DPR. Tapi betul ada otoritas DPR yang mestinya bisa berbuat lebih dari sekedar apa yang terjadi hari ini sehingga memunculkan apa yang sebenarnya keadilan kelembagaan yang lebih substantif, kan itu yang dikehendaki. Nah, kalau tadi bicara soal transparansi salah satunya, kanal apa sebenarnya yang dituntut oleh kawan-kawan secara real agar tuntutan tadi bisa ada salurannya dan bisa didengarkan, gak cuma didengarkan tapi dilakukan? Ya kalau ngomongin soal teknis Mbak, kita bahkan sempat ngomongin soal dashboard digital, website real time seperti negara-negara parlemen yang lain. Itu sudah disampaikan secara langsung. Maksudnya kita udah pernah menyampaikan ke beberapa anggota dewan termasuk ke orang-orang yang menjadi perwakilan gitu. Tapi kan tuh jadi anggota DPR silahkan bereksplorasi ya. Kita punya tuntutan yang strategis lah, transparansi total. Sekarang gini, ketika tadi bicara soal ya DPR nggak sendiri.
dia ada presiden. Betul. Makanya kami nggak hanya marah ketika melihat DPR tunjangan dan reses atau fasilitasnya besar. Kami juga marah kok ke pemerintah. Karena fasilitasnya begitu besar di tengah efisiensi tetap bisa rapat di hotel. Nggak dimarahin tetap sendirian bisa rangkap begitu ya, jabatan. Ferdian? Iya. Jadi jangan playing victim. Ketika kita marah karena DPR misalnya tidak melibatkan kami secara undang-undang, kami juga marah kok ke pemerintah. Ketika memangkas anggaran pendidikan untuk satu program dan kitanya tidak dilibatkan, setuju apa enggak, kita marah kok. Jadi ini sepaket, tapi kan perbedaannya, kita tahu pemerintahnya bebal, nah DPR kan yang punya kekuatan untuk mengawasi dan memberikan punishment atau sanksi kepada eksekutif. Inilah yang terjadi ketika DPR jadi, kalau kata Iwan Fals, nyanyian lagu setuju. Karena dalam sistem politik kita, hari ini menjadi koalisi gemuk, yang hilanglah kemudian check and balance gitu. Makanya dalam tuntutan 17.8 yang kita inginkan juga adalah reformasi sistem pemilu dan partai politik. Karena hari ini kartelisasi partai politik. Siapa yang menang presiden ikut semua. Makanya hilang oposisi. Ujung-ujungnya oposisinya masyarakat. Ojek online, pelajar, mahasiswa, kelas menengah, pekerja kantoran. Yang harusnya kita fokus bekerja nyari uang, mendapatkan fasilitas hasil pajak. Sekarang menjalankan fungsi itu. Kita jadi double job. Jadi double job bukan cuma wamen sama komisaris, kita juga double job nih. Pekerja dan juga menjadi seorang aktivis gitu. Karena ada fungsi dari DPR yang kemudian hilang bagi kami. Ya, apa yang jadi kritik Ferdian tadi sekarang juga telah diterima banyak hal. Misalnya soal tunjangan dan sebagainya. Jauh sekali sekarang. Mungkin bisa diumumkan di publik. Kita tinggal kurang lebih 500 juta saja untuk sekian waktu ya. Yang semula dikatakan 700 dan sebagainya. Itu dipotong habis. Termasuk kita akan ada platform resmi tentang aktivitas DPR. Yang dimaksud reses harus betul-betul bisa diunggah, bisa diunduh. Apa sih yang dilakukan reses? Apakah sekedar ketemu, bertamu lantas dianggap sebagai kunjungan dapil dan sebagainya. Ini semuanya sudah disiapkan. Ini keputusan pimpinan DPR dalam sebulan terakhir. Setidaknya bukan sekedar mengakomodasi. Memang itulah yang namanya kita ya, saling koreksi di antara kita. Masyarakat mengkoreksi kita terima. Bahwa dianggap berlebihan misalnya kemarin secara keuangan, maka kita koreksi. Meskipun ya, kalau kita lihat seperti tadi, bagaimana merasa jadi anggota DPR, banyak kurang, sedikit tidak cukup. Itulah hari ini terjadi. Itulah faktanya. Memang dunia sudah mengalami apa yang disebut dengan zaman ekonomisme. Semua jalan dengan ekonomi. Misalnya kita kumpul warga. Kalau tidak ada uang transfer ya tidak mungkin. Padahal kita misalnya mensosialisasikan sesuatu atau ada semacam ya pemahaman atau bukan semata transaksional, ada berapa fee-nya dan sebagainya. Itulah fakta hari ini. Tetapi inilah yang akan kita perbaiki bersama. Sehingga apa yang dimaksud dengan partisipasi dalam konteks politik itu betul-betul purely menyangkut tentang peran serta secara substantif, tidak karena aspek yang sifatnya transaksional atau apapun. Saya kira ini kepedulian kita bersama. Saya sangat concern dengan kayak begitu setidaknya. Kami di Nasdem bagaimana politik gagasan misalnya, politik tanpa mahar misalnya, itu adalah bentuk-bentuk bagaimana kita akan membangun, bagaimana politisi atau yang mewakili politisi yang ada duduk di DPR betul-betul dapat menjalankan perannya secara politik dan secara teknokratis sekaligus. Karena nggak bisa tidak hari ini kita harus mampu juga bicara tentang aspek-aspek yang sifatnya teknis dan strategis. Dan ada aspek yang sifatnya politis, karena politis itu kan menyangkut tentang kebijakan yang menyangkut tidak saja ansih sebuah keputusan yang secara matematis, secara linear, secara teknokratis, tetapi kita bisa baca dalam perspektif yang lebih luas. Itulah politisi hari ini, dituntut itu kedua-duanya. Tentu itu tuntutannya. Dan meaningful participation, apa yang saat ini masih jauh panggang dari api? Saya sekali lagi pengen bilang negara harusnya bersyukur. Kemarin ada yang bilang bubarin DPR, publik debat, akhirnya kita nggak jadi bubarin DPR. Kita rasa DPR perlu ada, tapi direformasi. Negara harus bersyukur, kita tidak menepalkan negara ini, kita cinta bangsa ini. Kita mau ada keadilan, bukan kerusuhan. Tapi ketika ada sense of injustice, itu tidak berlebihan. Balik lagi, kita minta partisipasi bermakna, bukan tanpa sebab. Gimana kita nggak marah ketika melihat sekali lagi ada 10 kawan kita meninggal, 900 tersangka, puluhan di penjara.
Penabrak Avan cuma minta maaf. Kegelisahan itu tidak terjawab. Polri semakin naik anggarannya. Bukan direformasi, Kapolri masih sama. TNI masih ngisi pos-pos sipil. Kabinet masih gemuk. Ya. DPR masih tidak partisipatif dan tidak transparan. Eksekutifnya juga masih tuduh antek asing. Anggarannya boros. Ya. Tidak sesuai yang kami inginkan, misalnya pendidikan tapi diboros ini di mana. Gimana kami tidak merasa ada sense of injustice di tengah pengangguran jutaan, kemiskinan 190 juta versi BPS. Jadi partisipasi bermakna itu tidak ingin kita dorong menjadi instrumental doang, Mbak. Tapi dia harus jadi gaya hidup. Dia harus jadi gaya hidup berpolitik kita. Bahwa ketika ada tuntutan, dia nggak harus jadi hal yang besar dulu kayak kemarin, Agustus September, baru Ketua Umum DPR undang audiensi gitu. Ada sensitivitas sebelum ada teriakan dari masyarakat itu yang diinginkan. Mbak, saya pengen bilang 10 orang meninggal tuh mengerikan, Mbak. Kebanyakan, Mbak. Satu udah banyak banget. Makanya ini jangan sampai terulang lagi kemarahan yang kemudian dirawat kemudian meledak. Itulah kenapa kita masih menginginkan penyelenggaraan negara itu tetap ada. Tapi di reform dong. Gitu. Ini harus bersyukur nih orang-orang muda Gen Z ini masih bisa nahan remnya. Iya, kita masih peduli. Oke, singkat saja terakhir, apa jawaban untuk kegelisahan publik agar tidak terjadi hal demikian lagi? Tentu ini semuanya menjadi bahan koreksi terdalam ya. Ini bukan berarti lip service ya. Wah, itu sekedar itu lantas dengan saya. Enggak. Bagi kami DPR, saya kira sepakat bahwa ini pelajaran yang sangat pahit bagi kami. Artinya apa? Ekspresi kami yang kadang-kadang tidak empati itu bisa melecut sesuatu di tengah-tengah ketidakadilan yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Dan kami sangat, ini menjadi bahan koreksi kami. Tentunya ke depan kami dipastikan harus lebih baik. Itu harus, tidak ada lagi tawar-menawar. Dalam hal kinerja, dan ada parameter-parameter tingkat produktivitasnya, bagaimana misalnya undang-undang secara kuantitatif dan sekaligus kualitatif. Karena apa? Ya percuma juga undang-undang sebanyak-banyaknya kalau tidak bisa diimplementasikan secara baik atau justru tidak menjamin bagaimana tujuan bernegara ini tercapai dengan baik dengan undang-undang. Itu salah juga DPR kalau hanya menghasilkan produktivitas undang-undang tetapi tidak kualitatif. Hal dalam menjalankan tugas mengawasi jalannya pemerintah, saya kira masing-masing kami karena dibagi masing-masing komisi ya. Kayak kami misalnya mengawasi betul bagaimana jalannya proses dunia pertambangan misalnya, bagaimana hari ini terlalu luar biasa eksplorasi kita dan eksploitasi kita di sumber daya alam sehingga kerusakan lingkungan sedemikian rupa dan seterusnya. Kita akan jalankan secara baik. Yang kita harapkan semoga dialog ini bisa mendudukan soal. Kita harus terus mengoreksi dan semoga apa yang terjadi bisa jadi koreksi nyata untuk DPR RI. Kita boleh kesal juga meluapkannya, tapi tidak dengan meluapkan secara berlebihan, harus sesuai dengan koridor hukum, itu kita setuju. Dan tentunya kita harus tetap punya harapan dan menagih janji anggota DPR yang menjadi wakil kita di Senayan. Terima kasih telah menyaksikan Rosi. Saya Friska Clarissa, terima kasih Pak Sugeng, terima kasih juga Mas Ferdian sudah hadir. Kita jumpa lagi Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Selamat malam, sampai jumpa.